aktivis dan organisasi internasional menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan yang tidak terpulihkan, dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Pada akhirnya, politik kekuasaan di seputar Freeport tidak semata soal perseteruan pusat dan daerah, tetapi juga mempertemukan tekanan geopolitik antara kepentingan korporasi AS dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, hingga kepentingan elit nasional, serta suara-suara masyarakat lokal yang menuntut keadilan. Hasilnya adalah sebuah sejarah panjang dari kompromi, tekanan, dan negosiasi di mana klausul hukum, keputusan politis, dan tindakan keamanan saling membentuk nasib operasi tambang raksasa, pemerintah, dan masyarakat lokal. Keberadaan Freeport di Papua tidak bisa terlepas dari dampak besar yang mesti ditanggung masyarakat lokal dan lingkungan. Jika di pusat tambang dan pemerintahan ini disebut sebagai sumber devisa, di tanah Papua justru kerap dipandang sebagai simbol penderitaan, ketidakadilan, dan luka ekologis yang sulit dipulihkan. Sejak awal beroperasi di wilayah Edsberg pada tahun 1973 hingga Grasberg sejak tahun 1988 hingga saat ini, jejak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan Freeport menimbulkan kontroversi besar. Kehadiran Freeport telah memberi dampak langsung kepada suku Amungme yang mendiami dataran tinggi di sekitar Grasberg dan Edsberg, lalu kepada suku Kamoro yang mendiami dataran rendah dan pesisir selatan. Bagi suku Amungme, gunung adalah tanah keramat, bagian dari kosmologi yang tidak boleh dirusak. Namun Freeport malah menambang langsung di jantung wilayah sakral mereka. Studi yang dilakukan pada tahun 2004 oleh Elizabeth Brundage dan kawan-kawan mencatat bahwa masyarakat Amungme kehilangan akses terhadap tanah ulayat tanpa adanya konsultasi bebas yang adil dan tanpa paksaan. Ini artinya masyarakat Amungme tidak diberikan hak untuk menolak atau menyetujui proyek ini secara sukarela dan setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Sebaliknya, mereka justru dihadapkan dengan penempatan aparat militer untuk menjamin keamanan operasi tambang yang dalam konteks ini dianggap sebagai alat untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat Amungme sehingga mereka tidak memiliki pilihan. Melepaskan tanah, suku Kamoro pun mengalami nasib serupa. Wilayah pesisir yang dahulu mereka gunakan untuk mencari ikan dan berburu kini tercemar oleh pembuangan limbah tambang yang mengalir ke muara sungai dan laut Arafura. Tradisi berburu dan mencari ikan yang menjadi basis kehidupan Kamoro sejak zaman nenek moyang akhirnya tergantikan oleh ketergantungan masyarakat pada kompensasi dan program sosial perusahaan yang tidak sepadan dengan kerusakan ekologis dan sosial yang mereka ciptakan. Sejalan dengan keterangan mengenai keterlibatan militer sejak awal operasi, kawasan Freeport memang sudah dijadikan daerah operasi militer untuk melindungi investasi. Hal ini menimbulkan luka sosial yang mendalam. Laporan Human Rights Watch dengan judul To Hide a Price telah mendokumentasikan bagaimana Freeport memberikan dana jutaan dolar per tahun kepada TNI dan Polri untuk jasa keamanan. Hubungan ini menurut Human Rights Watch berkontribusi pada pelanggaran HAM termasuk intimidasi, penggusuran paksa,